Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nakama. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas hidup manusia di suatu negara. IPM didasarkan pada 3 dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Peningkatan IPM secara keseluruhan merupakan salah satu target RPJMN dalam meningkatkan pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN adalah sebuah rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional selama 5 tahun ke depan. Dalam RPJMN 2020 hingga 2024, pemerintah Indonesia menargetkan IPM meningkat dari 72,29 pada tahun 2021 menjadi 75,54 pada tahun 2024. Pada tahun 2022, Kalimantan Barat merupakan salah satu dari 5 provinsi dengan IPM terendah di Indonesia, sehingga data provinsi ini menjadi fokus bahasan kami. Data terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama adalah data cross-section, yang mana merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Yang kedua adalah data time series, yang mana merupakan data yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang teramati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga adalah data panel, yang mana merupakan gabungan antara data cross-section dan time series, sehingga terdiri dari satu atau lebih variabel yang teramati pada lebih dari satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Pada kasus ini, kami mencoba untuk memodelkan peubah-peubah yang berpengaruh terhadap peubah indeks pembangunan manusia dengan menggunakan regresi data panel yang terdiri atas 14 kabupaten kota amatan di Provinsi Kalimantan Barat sebagai objek atau unit observasinya dalam kurun waktu tahun 2020, 2021, dan 2022. Karena data yang kami miliki adalah data wilayah di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat, maka memungkinkan adanya spasialisasi atau data spasial pada observasinya, sehingga analisis regresi data panel yang kami lakukan dapat berlanjut ke analisis data panel yang diboboti wilayah atau Geographically Weighted Panel Regression (GWPR), atau bahkan dapat juga berkembang kembali kepada analisis regresi data panel yang diboboti wilayah dalam kurun waktu tertentu atau Geographically and Temporary Weighted Regression. Sehingga penelitian kami pada kali ini memiliki judul Penanganan Keragaman Spasial pada Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat melalui pendekatan Geographically Weighted Panel Regression atau GWPR pada tahun 2020 sampai 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kabupaten atau kota di Kalimantan Barat pada tahun 2020 sampai 2022. Terdapat 5 peubah penjelas dan 1 peubah respon dengan rincian sebagai berikut. Yang mana peubah respon adalah indeks pembangunan manusia dengan peubah penjelas yaitu terdiri dari 5, yaitu adalah angka harapan hidup, PDRB atas dasar harga berlaku, rata-rata lama sekolah, produksi tanaman pangan, serta laju pertumbuhan penduduk per tahun. Selanjutnya adalah metodologi, yang mana penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel serta Geographically Weighted Panel Regression sebagai fungsi pembobot spasial. Tahapan metodologi pertama adalah persiapan data, yang mana dilanjutkan dengan eksplorasi data. Selanjutnya adalah pemeriksaan multikoliniaritas. Jika terjadi multikoliniaritas, maka dilakukan seleksi peubah penjelas. Jika tidak terjadi multikoliniaritas, maka dilanjutkan dengan pemodelan regresi data panel. Selanjutnya adalah uji Chow, yang mana uji Chow ini untuk mengambil kesimpulan, yang mana model terbaik antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Jika CEM dikatakan model terbaik, maka dilanjutkan dengan uji asumsi. Jika FEM dikatakan model terbaik, maka dilanjutkan dengan uji Houseman, yang mana uji Houseman ini untuk menguji antara Random Effect Model atau REM serta Fixed Effect Model atau FEM. Selanjutnya, jika FEM dikatakan sebagai model terbaik, maka dilanjutkan dengan uji asumsi. Dan jika REM dikatakan sebagai model terbaik, maka kita perlu memvalidasi dengan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya adalah uji asumsi, yang terdiri dari 3, yaitu normalitas, sisaan ragam bersifat homogen, serta tidak ada autokorelasi. Jika uji asumsi tidak terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan penanganan. Jika terpenuhi, maka dilanjutkan ke dalam uji heterogenitas spasial, yang mana jika uji ini terpenuhi, dilanjutkan dengan pemodelan regresi data panel terbaik. Jika tidak, maka dilakukan penyusunan fungsi pembobot spasial, yang dilanjutkan dengan pemodelan Geographically Weighted Panel Regression serta interpretasinya. Selanjutnya adalah eksplorasi data, yaitu eksplorasi peubah respon, yang mana dalam periode 2020 sampai 2022, box plot menunjukkan distribusi data yang serupa di 3 lokasi yang dianalisis.
yaitu penjilan atas yang terlihat pada kota Pontianak dan kota Singkawang. Sementara itu penjilan bawah terdapat di Kabupaten Kayong Utara. Korelasi tertinggi antara perubahan bebas dan respon terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia dan Kata-kata Lama Sekolah dengan nilai 0,93, yang mana mengindikasikan hubungan positif yang kuat antara tingkat pembangunan manusia dan lamanya sekolah rata-rata. Di sisi lain, korelasi terendah antara perubahan bebas dan respon terjadi antara IPM dan laju pertumbuhan penduduk per tahun dengan nilai minus 0,16. Pemeriksaan multikolonialitas menggunakan Variance Inflation Factor atau VIF dengan persamaan VIF ke I sama dengan 1 per 1 dikurang R squared ke I, dengan VIF ke I adalah Variance Inflation Factor untuk variabel independen ke I, sedangkan R squared ke I adalah koefisien determinasi atau R squared dari regresi antara variabel independen ke I dengan semua variabel independen lainnya. Saat melakukan pemeriksaan multikolonialitas, diperoleh bahwa tidak terdapat peubah yang mempunyai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu, tidak ada variabel yang dikeluarkan. Estimasi regresi data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu CEM atau Common Effect Model, FEM atau Fixed Effect Model, serta RAM atau Random Effect Model. Untuk memilih model terbaik dari 3 model regresi tersebut, terdapat beberapa uji yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah uji Chow. Uji Chow berfungsi untuk memilih model terbaik antara CEM dan FEM. Hipotesis 0 pada uji Chow berarti memilih CEM sebagai model terbaik, sedangkan hipotesis alternatifnya berarti memilih FEM sebagai model terbaik. Pada penelitian ini, FEM terpilih sebagai model terbaik karena p-value yang diperoleh lebih kecil dari 2,2 kali 10 pangkat minus 16 atau lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga hipotesis alternatif menjadi kesimpulan akhir uji ini. Yang kedua adalah uji Hausman. Uji Hausman berfungsi untuk memilih model terbaik antara RAM dan FEM. Hipotesis 0 pada uji Hausman berarti memilih RAM sebagai model terbaik, sedangkan hipotesis alternatifnya berarti memilih FEM sebagai model terbaik. Pada penelitian ini, RAM terpilih sebagai model terbaik karena p-value yang diperoleh sebesar 0,3118 lebih besar dari alfa 0,05, sehingga hipotesis 0 menjadi kesimpulan akhir uji ini. Uji yang ketiga adalah uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier berfungsi untuk memilih model terbaik antara CEM dan RAM. Hipotesis 0 pada uji Lagrange multiplier berarti memilih CEM sebagai model terbaik, sedangkan hipotesis alternatifnya berarti memilih RAM sebagai model terbaik. Pada penelitian ini, RAM terpilih sebagai model terbaik karena p-value yang diperoleh sebesar 1,43 kali 10 pangkat minus 7 atau lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga hipotesis alternatif menjadi kesimpulan akhir uji ini. Dari ketiga uji tersebut didapatkan hasil bahwa model RAM merupakan model terbaik. Selanjutnya, model yang telah terpilih akan dikatakan valid jika memenuhi seluruh asumsi dalam regresi, antara lain data berdistribusi normal, ragam sisaan menyebar homogen, dan tidak ada autokorelasi. Untuk memeriksa apakah data berdistribusi normal, dapat dilakukan uji normalitas atau uji Shapiro-Wilk. Hipotesis 0 pada uji normalitas berarti data berdistribusi normal, sedangkan hipotesis alternatifnya berarti data tidak berdistribusi normal. Kemudian, untuk memeriksa apakah ragam sisaan menyebar homogen, dapat dilakukan uji homoskedastisitas atau uji Bruce-Pagan. Hipotesis 0 pada uji homoskedastisitas berarti ragam sisaan menyebar homogen, sedangkan hipotesis alternatifnya berarti ragam sisaan tidak menyebar homogen. Untuk memeriksa apakah tidak ada autokorelasi, dapat dilakukan uji autokorelasi atau rantes. Hipotesis 0 pada uji autokorelasi berarti tidak ada autokorelasi, sedangkan hipotesis alternatifnya berarti ada autokorelasi. Pada penelitian ini, ketiga uji asumsi model menghasilkan p-value yang lebih besar dari alfa 0,05, sehingga dapat dikatakan keseluruhan uji asumsi model sudah terpenuhi. Dari hasil regresi data panel, diperoleh model pembentuk IPM sebagai berikut. Nilai dugaan IPM sama dengan minus 18,01 ditambah 0,03 indeks ketahanan pangan, ditambah 0,90 angka harapan hidup, ditambah 0,00 produk domestik regional bruto, ditambah 2,32
rata-rata lama sekolah, ditambah 0,00 produksi tanaman pangan, serta ditambah 0,16 laju pertumbuhan penduduk. Model tersebut memiliki ukuran kebaikan model berupa total sum of square sebesar 11,286, residual sum of square sebesar 1,5469, R-square sebesar 0,86293 serta adjusted R-square sebesar 0,83944. Hasil tersebut menunjukkan model sudah cukup baik dalam menggambarkan IPM. Namun setelah ditelusuri, signifikansi peubahnya hanya peubah angka harapan hidup, pendapatan domestik regional bruto, dan rata-rata lama sekolah yang berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5%. Hal tersebut menjadi alasan kami untuk mencari tahu signifikansi di tingkat wilayah dengan mengecek keragaman spasialnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis regresi data panel, kita dapat berlanjut dengan mengecek pengaruh spasial atau geografik wilayahnya. Dengan uji heteroskedastisitas dengan Brugge-Pagan yang terdiri dari 3 efek, yaitu efek individu atau geografik wilayahnya, efek waktu atau temporarinya, dan kedua efeknya, kita dapat mengetahui apakah regresi data panel kita dapat berlanjut ke GWPR ataupun ke GTWR. Nah, ternyata dalam pengaruh individu atau pengaruh wilayah memiliki nilai p-value kurang dari alfa 5%. Artinya, terima H1 atau tolak H0, artinya ada efek individu, ada efek wilayah, dan pada waktunya sendiri tidak ada efek waktu atau terima H0. Sehingga uji heteroskedasitas pengaruh waktu tidak terpenuhi, namun pengaruh individu atau wilayahnya terpenuhi. Dan kita dapat berlanjut ke geographically weighted panel regression. Dalam GWPR, langkah pertama adalah dengan menghitung jarak Euklidian antara berbagai provinsi dengan koordinat geografis berupa lintang dan bujur, atau bisa kita temukan atau kita sebut dengan latitude dan longitude. Dalam GWPR ini diperlukan pembobot spasial atau kernel dengan AIC terkecil dan adjusted R-square terbesar. Di sini setelah mengecek kernelnya, kita dapat melihat ada adaptive B-square, adaptive Gaussian, adaptive exponential, fixed B-square, fixed Gaussian, dan fixed eksponensial. Dan ternyata setelah dibandingkan diperoleh fixed eksponensial lah sebagai fungsi pembobot spasial terbaik karena memiliki R-square terbesar dan nilai AIC terkecil. Selanjutnya, kita dapat melakukan pendugaan parameter dalam GWPR yang memungkinkan pemodelan di setiap wilayahnya. Jadi, tak hanya kita dapat memodelkan data panel di keseluruhan Kalimantan Barat, namun setiap wilayahnya dapat memiliki pemodelan di setiap wilayahnya yang menggambarkan IPM sebagai berikut. Ketika kita mengecek signifikansinya pula, kita dapat mengecek signifikansi di setiap wilayahnya, sehingga dapat memberikan jawaban signifikansi pada peubah apa saja setiap wilayahnya, yang mana ini akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Memungkinkan pemodelannya sebagai berikut. Akan dapat kita ketahui ada daerah yang signifikan keseluruhan, tidak signifikan keseluruhan, atau bercampur-campur. Dengan nilai R-square-nya pun tertera pada tabel yang ditampilkan. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa hasil regresi data panel dengan pembobot wilayah atau GWPR ini sudah dapat menggambarkan karena memiliki nilai R-square yang sangat tinggi, rata-rata lebih dari 0,9. Selanjutnya, dari hasil itu kita dapat melakukan juga uji kesesuaian model. Uji kesesuaian model dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara model regresi global dengan GWPR. Jadi dimaksudkan kita ingin tahu apakah lebih baik GWPR atau regresi global saja. Dan dengan hasil F hitung 0,4 dibandingkan tabelnya 0,05, akan ada perbedaan antara model regresi data panel dengan GWPR. Artinya bisa kita sebut GWPR ini pasti berbeda dengan panelnya. Nah, terus kita bandingkanlah model data panel yang sebelumnya dianggap terbaik, yaitu RAM, Random Effect Model, dengan GWPR kita. Dan ketika kita bandingkan, ternyata nilai R-square-nya, R-square adjusted ataupun RSS atau residual sum of square, residual sum square error, membuktikan bahwa dari model GWPR ini lebih baik dengan memiliki R-square yang lebih tinggi dan RSS yang lebih kecil. Pendekatan Geographically Weighted Panel Regression atau GWPR memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman spasial indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat.
Melalui GWPR ini, kita dapat mengidentifikasikan dan memahami signifikansi perubahan penjelas terhadap IPM secara spesifik yang berbeda-beda di kota atau kabupaten Kalimantan Barat ini. Selain itu, model GWPR ini ternyata lebih unggul daripada model Random Access Model atau RAM pada analisis regresi panel biasa dalam menjelaskan variabel IPM di wilayah ini. Berdasarkan hasil analisis, pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang lebih terfokus dan khusus dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat dengan memprioritaskan solusi sesuai kondisi lokal, memanfaatkan data terperinci, dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah. Kolaborasi yang lebih kuat dengan masyarakat dan sektor swasta juga perlu ditingkatkan. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan metode analisis spasial yang lebih maju, mengkaji dampak jangka panjang program-program pembangunan, dan fokus pada sektor-sektor utama serta potensi lokal. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program-program yang ada akan memberikan wawasan penting dalam mengatasi tantangan meningkatkan IPM di wilayah tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.